saya Putri Ayu Andini dengan NIM 1120011. Perkenalkan, nama saya Siti Suhaila dengan NIM 112000204. Nama saya Sabila Ika Putri dengan NIM 112000264. Perkenalkan, nama saya Haidar dengan NIM 112000346. Saya Zara Sefira dengan NIM 112000424. Perkenalkan, nama saya Intan Lima dengan NIM 112000153. Yang pertama ada latar belakang. Laravel adalah sebuah kerangka kerja pemrograman PHP dengan kode terbuka open source dengan konsep desain model view controller yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis website. Pada saat ini, informasi sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. Informasi yang diberikan oleh suatu bagian sangat mempengaruhi aktivitas bagian lainnya. Gaji adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan atas jasa dan hasil kerjanya. Keseluruhan aktivitas dan kinerja sumber daya manusia dengan harapan mempermudah perusahaan dalam memproses gaji karyawan dengan cepat, tepat, dan efisien. Oleh karena itu, penulis merancang dan membangun sistem informasi penggajian berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman Laravel. Selain itu, dibuatnya sistem ini dapat mempermudah saat memperhitungkan dan perekapan laporan gaji, serta dapat mengetahui jumlah gaji yang akan diterima dengan mengakses halaman yang disediakan untuk user itu sendiri. Selanjutnya itu ada struktur navigasi program. Struktur navigasi pada website adalah sebuah halaman web atau dokumen web yang mempunyai struktur yang jelas serta tersusun dengan teratur. Rancangan struktur navigasi pada web digunakan untuk mengkaitkan halaman web dengan halaman web yang saling keterhubungan satu sama lain dengan hypertext. Struktur navigasi website bukan menggambarkan keterhubungan antara menu-menu. Menu-menu tersebut merupakan representasi dari dokumen website. Jadi, yang disebutkan bukan nama menunya, akan tetapi nama dokumen website tersebut. Keterhubungan antar dokumen website ditandai dengan adanya hypertext ke dokumen website yang lain. Keterhubungan tersebut tidak dengan tombol-tombol navigasi yang ada pada web browser. Selanjutnya yaitu di sini ada struktur navigasi dari sistem informasi penggajian. Yang pertama itu dimulai dari login. Di login akan menampilkan tampilan home. Kemudian yang pertama ada data karyawan. Di dalam data karyawan itu terdapat dokumen, data pribadi karyawan, serta data rincian gaji karyawan. Keduanya itu dapat kita tambahkan data, dapat kita edit, dan dapat juga kita hapus. Selanjutnya ada menu transaksi. Di menu transaksi itu terdapat pembayaran gaji serta rekap gaji. Di dalam pembayaran gaji kita dapat menambahkan data. Di dalam rekap gaji kita dapat melihat detail data yang sudah kita input. Kemudian kita juga dapat menghapus data yang sudah kita input. Selanjutnya yaitu ada laporan, berisi dokumen laporan rekap gaji serta laporan perincian gaji. Di keduanya kita dapat mendownload menjadi bentuk PDF. Selanjutnya yaitu kita bisa juga melogout dari data karyawan yang pertama dan dapat login untuk data karyawan selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram adalah model teknik pendekatan yang menyatakan atau menggambarkan hubungan suatu model, di mana hubungan ini dinyatakan yang utama dari ERD adalah menunjukkan objek data, entity, dan hubungan relationship yang ada pada entity berikutnya. Simbol-simbol dalam ERD adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada entitas, suatu yang nyata atau abstrak yang mempunyai karakteristik di mana kita akan menyimpan data.
Yang kedua ada atribut, ciri umum semua atau sebagian besar instansi pada entitas tertentu. Yang ketiga ada relasi, hubungan alamiah yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Yang keempat ada link, garis penghubung atribut dengan kumpulan entitas dan kumpulan entitas dengan relasi. Selanjutnya di sini ada entity relationship diagram dari sistem informasi pengkajian. Yang pertama itu dimulai dari login. Login kita dapat menampilkan halaman user. Di halaman user ini terdapat tabel berupa nama, NIP, email, status, juga roles. Roles itu jabatan. Setelah itu, jika kita sudah memasukkan itu semua, lalu kita dapat menampilkan alamat, status, roles, nama, nomor telepon. Create, add, dan update in itu untuk mengedit dan membuat data user yang baru. Selanjutnya, dari user kita menginput data dan muncul halaman akun. Di halaman akun ini terdapat nama karyawan, jabatan, NIP, dan ID. Jika kita sudah menginput itu, kita dapat menampilkan ring gaji, jabatan, nama karyawan, serta NIP. Create, add, dan update. Add itu juga sama untuk menambahkan dan untuk mengedit. Selanjutnya ke perincian. Di perincian kita dapat melihat tampilan kas keluar. Di dalam kas keluar itu terdapat nama karyawan, jumlah kas keluar, nomor transaksi, tanggal transaksi, serta ID. Setelah menginput itu, kita dapat melihat kembali nama karyawan, jumlah kas keluar, nomor transaksi, tanggal kas keluar. Update, add, dan create add masih sama untuk mengedit dan menambahkan data. Selanjutnya kas keluar akan direkap ke buku besar. Di buku besar ini terdapat nama karyawan, nomor transaksi, serta jumlah. Di dalamnya terdapat catatan, keterangan, nama karyawan, serta nomor transaksi. Create, add, dan update masih sama untuk menambahkan serta mengubah. Selanjutnya, hasil dari kas keluar dan buku besar akan menjadi laporan. Di dalam laporan itu akan berisikan nomor transaksi, nomor, nama karyawan, jumlah, tanggal transaksi, serta keterangan dari pembayaran gaji karyawan. Selanjutnya yaitu ada logical record structure. Menurut Simarmata dan Paryudi tahun 2007 halaman 115, logical record structure atau LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan foreign key. Berikut adalah cara menentukan skema database atau LRS berdasarkan entity relationship diagram. Yang pertama, jika relasi 1 ke 1, maka foreign key diletakkan pada salah satu dari dua entitas yang ada atau menyatukan kedua entitas tersebut. Selanjutnya, jika relasi 1 ke banyak, maka foreign key diletakkan pada entitas many. Yang ketiga, jika relasinya banyak ke banyak, maka dibuat file konektor yang berisi dua foreign key yang berasal dari kedua entitas. Selanjutnya, ada tampilan struktur LRS yang terdapat pada sistem informasi pengkajian. Yang pertama itu ada user. Di dalam user terdapat NIP, ID, nama, email, password, roles, address, telepon, status, create, add, dan update add. Di dalam user yang menjadi foreign key yaitu NIP, karena NIP akan menghubungkan kepada tampilan yang lainnya. Dari user ke akun itu relasinya 1 ke 1. Selanjutnya, tampilan akun terdapat
NIP kembali karena tadi NIP-nya menjadi Forgin Key. Selanjutnya di dalam akun itu terdapat nama karyawan, NIP, ID, rank gaji, jabatan, create ad, dan update ad. Di dalam akun ini terdapat nama karyawan yang menjadi Forgin Key. Karena nama karyawan itu akan menghubungkan kembali ke dalam kas keluar. Dari akun ke kas keluar itu relasinya 1 ke 1. Selanjutnya, di dalam kas keluar terdapat nomor transaksi yang menjadi Forgin Key. Ada nama karyawan, ID, tanggal kas keluar, jumlah kas keluar, create ad, dan update ad. Nomor transaksi di dalam kas keluar akan menghubungkan ke dalam buku besar. Dari kas keluar ke buku besar itu relasinya 1 ke 1. Di dalam buku besar terdapat nama karyawan, kas keluar, nomor transaksi, catatan, jumlah keterangan, create ad, dan update ad. Dan ada juga nama karyawan serta nomor transaksi. Selanjutnya, nama karyawan yang terdapat di dalam buku besar itu menjadi Forgin Key untuk menghubungkan ke dalam laporan. Dari buku besar ke dalam laporan itu 1:1 ke banyak, karena satu buku besar itu dapat menampilkan beberapa laporan gaji, laporan rekap gaji. Pada laporan itu terdapat nomor transaksi, nama karyawan, nomor, tanggal transaksi, jumlah, serta keterangan. Di laporan ini tidak terdapat Forgin Key karena tidak akan terhubung dengan tabel-tabel selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita sudah masuk ke dalam screenshot program. Yang pertama itu kita harus membuat project baru Laravel melalui CMD dengan nama project pengkajian. Buka command prompt lalu ketikkan perintah cdc _2 exam htdocs seperti di bawah ini untuk masuk ke folder tempat penyimpanan project di SAM server. Setelah itu kita ketikkan komposer spasi create minus project spasi minus prefer minus this spasi Laravel Laravel sama dengan kutip atas 7.0 kutip atas project pengkajian. Setelah itu kita tunggu sampai installnya berhasil. Setelah itu kita ketikkan cd project pengkajian. Jika sudah tampil maka kita ketik komposer install. Kita tunggu sampai install selesai. Kemudian kita ketik cdc _2 exam _mysql bin. Lalu jika sudah tampil kita ketik kembali mysql spasi -u spasi root spasi -p. Kemudian di enter, lalu enter password. Kemudian tampil kembali tulisan MariaDB. Ketikkan create database project pengkajian. Setelah berhasil, lalu kita tampilkan database dengan menggunakan perintah show database titik koma. Ini adalah database yang sudah dibuat. Selanjutnya, setelah semua komponen pada project berhasil diinstal, selanjutnya lakukan pembuatan database baru dengan nama project pengkajian, kemudian lakukan pengaturan koneksi database dengan cara buka file .env lalu ubah kode menjadi seperti di bawah ini. Kita ubah itu tampilan atau di nomor ke-12 db _ database sama dengan kita ubah menjadi project pengkajian. Diubahnya itu bukannya di file .env. Setelah itu kita klik ctrl+s untuk men-save perubahan yang sudah kita ubah tadi.
Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan untuk membuat user authentication. Untuk membuat user authentication pada Laravel, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemasangan package authentication asset melalui command prompt dengan perintah seperti di bawah ini. Ketikkan composer require Laravel /UI sama dengan tanda petik 2.2.5. Kemudian ini akan melakukan proses install. Jika sudah sukses, langkah selanjutnya adalah membuat fitur authentication dengan perintah di bawah ini. Ketikkan php artisan UI view spasi strip out. Selanjutnya di Visual Studio Code-nya akan tampil di sini ada confirm password controller.php, forget password controller.php, login, dan juga di sini ada confirm.get.php, email.get.php. Selanjutnya membuat templatingnya. Di sini ada dua folder, yaitu folder layout dan juga folder asset. Di folder layout di sini ada file layout.get.php. Selanjutnya di sini menyesuaikan tampilan login. Pada Visual Studio Code-nya ada folder resource, kemudian views, kemudian out. Di sini ada file login.blade.php. Kemudian ubah codingannya seperti berikut. Di sini ada title-nya yaitu data penggajian. Selanjutnya mengisi data pengguna. Di Visual Studio Code-nya pada folder migration, kemudian buka file create user table.php. Kemudian isikan di public function run-nya, app-nya, skemanya, buat skemanya seperti berikut. Di sini ada nama, email, password, roles, address, phone, dan juga status. Setelah itu simpan, kemudian selanjutnya jalankan perintah php artisan migrate melalui terminal untuk mengeksekusi pembuatan tabel users ke dalam database. Pada Visual Studio Code-nya, di terminalnya ketikkan php artisan migrate. Kemudian selanjutnya buka command prompt-nya, ketikkan use project penggajian. Selanjutnya ketikkan show tables. Jika sudah selesai, di sini ada tampilan tabel usernya. Kemudian selanjutnya ketikkan describe users. Di sini ada ID, nama, email, username, password, roles, address, phone, status. Langkah selanjutnya itu mengisi tabel users dengan menggunakan seeding di sini buat file seeder baru melalui terminal dengan nama pengguna seeder dengan perintah berikut ini. Di terminalnya ketikkan php artisan make-2 seeder spasi pengguna seeder. Kemudian buka Visual Studio Code-nya. Di sini ada folder seeds, kemudian di sini ada file pengguna seeder.php. Di public function run-nya, di sini ada codingannya. Di sini isinya ada username, nama, email, roles, password, phone, address, status. Selanjutnya simpan file tersebut, kemudian eksekusi melalui terminal dengan perintah berikut ini. Kemudian di terminalnya ketikkan php artisan db.2 seed spasi strip plus sama dengan pengguna seeder. Di sini ada tampil user admin berhasil diinsert, berarti ini sudah sukses. Selanjutnya untuk mengecek sudah masuk atau belum, buka command prompt-nya lagi, kemudian ketikkan select bintang from user. Kemudian di sini akan tampil yang sudah dibuat tadi. Di sini ada nama, email, username, passwordnya, roles, address, phone, status. Selanjutnya menyesuaikan halaman home. Pada folder resource, kemudian views, buka file home.blade.php. Selanjutnya ganti kode dengan yang sudah ditentukan. Ganti codingannya seperti berikut. Kemudian di
folder layout, kemudian buka file layout.delete.php, kemudian hapus codingan dari baris 173 sampai dengan 178, ganti dengan kode @yield dalam kurung konten. Fungsinya ini untuk pemanggilan pada add section konten pada file home.delete.php. Selanjutnya, untuk mempertahankan tampilan template agar tidak berubah, maka jalur pengaksesan file pendukung CSS yang terdapat pada folder public atau aset harus dibuat statis. Kemudian di Visual Studio Code-nya buka file layout.delete.php, kemudian ubah codingan dari baris 13 sampai dengan 17 dengan kode di bawah ini. Ubah juga baris 219 sampai dengan 236. Selanjutnya pada file layout.delete.php juga ubah baris 141 sampai dengan 142 dengan kode berikut ini. Dan pada baris 208 juga diubah seperti kode berikut ini. Selanjutnya, pembuatan tabel. Buat tabel baru pada database proyek pengkajian menggunakan migration dengan cara mengetik perintah sebagai berikut ini di command prompt. Ketikkan di command prompt-nya php artisan make.2 model spasi akun spasi min-m. Di sini ada model created successfully. Di sini kenapa min-m? Karena sekalian membuat migration-nya juga dengan nama akunnya yang sama. Di sini namanya akun. Yang kedua juga sama, ketikkan php artisan make.2 model kas keluar spasi min-m. Selanjutnya ketikkan php artisan make.2 model kas keluar date. Kas keluar date itu kas keluar detail, kemudian spasi min-m. Selanjutnya php artisan make.2 model spasi buku besar spasi min-m. Selanjutnya modifikasi kode file migration dan juga model akun. Pada Visual Studio Code, buka folder migration, kemudian buka file create akun table.php. Kemudian pada public function app-nya buat skemanya seperti berikut. Di sini ada NIP, nama karyawan, rank, dan juga jabatan. Selanjutnya untuk modelnya buka file akun.php, kemudian ubah codingannya. Di sini ada protected table-nya akun, di sini ada ID, NIP, nama karyawan, rank, jabatan, dan juga jumlah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pembuatan tabel. Nah, yang kedua, modifikasi kode file migration kas keluar. Buka file migration create underscore kas underscore keluar underscore table.php pada folder atau database atau migration, lalu pada function app tambahkan kode seperti ini, yaitu seperti ada public function app, yaitu create dan dalam kurung kas underscore keluar function booking table, dan ada table ID, string, date, text, number, dan terms type. Selanjutnya buka file model kas keluar.php pada folder request app backup. Kemudian tambahkan kode berikut, yaitu protected table kas underscore keluar. Ada protected variable ID, tanggal, nama, jam. Dan ada yang ketiga, modifikasi kode file migration kas keluar detail. Buka file migration create underscore kas underscore keluar underscore dates underscore table.php pada folder database migration, lalu pada function tambahkan kode seperti di bawah ini, seperti create kas underscore keluar underscore date
function table, yaitu ada unsigned integer, unsigned integers, ID akun, dan double, dan times time. Selanjutnya buka file kas keluar .php pada folder app, kemudian tambahkan kode ini, yaitu protect table kas underscore keluar underscore date. Protect fileable itu ada ID kakak, ID akun, dan modifikasi. Selanjutnya yang keempat, modifikasi kode file migration buku besar, yaitu buka file migration create underscore buku underscore besar underscore table .php pada folder database migration. Itu di public function app-nya tulis create buku underscore besar, dan table ID ada integernya ID trans, stringnya ada notrem 10, stringnya catatan 255, double-nya jumlah DB, double-nya jumlah CR, yang terakhir times time. Selanjutnya buka file modul buku besar.php pada folder. Sini ada protect table buku underscore besar, terus yang fileable-nya ada ID, ID trans, not trans, catatan, jumlah DB, jumlah. Dan protected table itu digunakan untuk mengatur pemanggilan nama table dalam basis data, karena Laravel akan memanggil tabel dengan nama jamak berakhiran dengan S. Sedangkan protected fileable digunakan untuk menjaga nama file pada tabel tidak berubah. Lalu kalau sudah menyimpan ini, langsung kita konversi lagi ke tabelnya dengan masukin perintah php artisan migrate di terminalnya. Setelah memasukkan php artisan migrate di terminal, muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu form pengolahan data user. Yang kesatu yaitu membuat controller user dengan nama usernya menggunakan terminal php artisan make controller user controller result, dan bakal akan nampilkan ini, dan atur rootnya yaitu dengan cara membuka file web.php, terus tambahin kodenya yaitu result user controller seperti ini. Yaitu yang kedua, membuat tampilan halaman data user, yaitu dengan cara buat folder baru dengan nama user. Terus kemudian buat file pada file dengan cara klik kanan pada folder, lalu milih klik new file dengan nama user.wait.php. Terus kemudian kodenya yaitu seperti di bawah ini, gambar. Dan jika ingin menampilkan tabel user pada halaman indeks akun, tambahkan kode public function index user app user alt return file user.user, yaitu user panah user, yaitu pada user controller.php. Dan yang ketiga, membuat tampilan input data user. Kita buat file baru dengan cara klik kanan pada folder user, lalu pilih new file, lalu berikan nama file input.wait.php. Kemudian seperti di gambar ini, kita ada input data pengguna,
nama lengkap. Untuk menampilkan halaman input data usernya, yaitu kita tambahin kode pada user controller.php dengan actionnya create Python file user.input. Dan untuk menyimpan data yang diinput pada form input data user, yaitu buka file user controller.php, masukkan kode di bawah ini, yaitu ada digambar seperti ini, public function start request. Sudah ada di gambar ini, simpan datanya. Jika berhasil maka data akan bertambah. Yang keempat yaitu membuat form ubah data user. Kita buat file baru lagi dengan cara klik kanan folder user, lalu pilih new file, lalu berikan nama file edit .php, yaitu seperti gambar ini. Ada name, input data penggunanya, nama lengkap. Untuk menampilkan halaman edit data usernya, yaitu kita tambahkan lagi ke file user controller.php, yaitu dengan actionnya edit Python file user.edit user underscore edit. Dan untuk menyimpan perubahan datanya, yaitu buka file user controller.php pada action update, itu ada di gambar ini. Jika edit datanya sudah lengkap, yaitu kita klik update data, maka datanya akan berubah. Yang kelima yaitu menghapus data user. Menghapus data user, buka file user controller.php, kemudian tambahkan kode public function destroy id, yaitu user app user binder file id user delete return redirect route user.index. Setelah itu kita perlu menambahkan pada file root web.php, yaitu seperti get user hapus kode user controller @destroy. Dan jika ingin melihat hapus apakah berfungsi, yaitu klik menu hapus pada data yang dipilih, kemudian akan ada muncul konfirmasi yakin ingin menghapus data. Jika klik ya, maka data yang dipilih akan dihapus. Form pengolahan data akun. Yang ke-1, membuat controller akun. Caranya yaitu controller user baru. Dengan buat controller user baru, namanya menggunakan dengan terminal, yaitu PHP Artisan make controller akun controller user. Jika berhasil akan menampilkan seperti ini. Dan kita atur rootnya dengan cara membuka file web.php dan tambahkan kode seperti ini, reset akun controller. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tampilan pada halaman data akun. Nah, yang sudah seperti kita lihat sekarang di sini ada codingan untuk halaman data akun. Nah, pertama kita masuk ke Visual Studio Code. Nanti di Visual Studio Code kita masuk ke menu Resource, lalu kita masuk ke folder View. Nah, di folder View ini kita buat folder baru, yaitu dengan nama folder akun. Caranya kita klik kanan, lalu kita membuat new folder. Nanti foldernya kita beri nama folder akun. Nah, setelah folder akun ini jadi, lalu kita klik kanan lagi, kita membuat new file. Nah, file yang baru ini kita beri nama akun.bread.php. Nah, ini kita ada di file akun.bread.php. Nah, kita masukkan codingan sesuai dengan yang ada di makalah tadi. Nah, setelah selesai menginput codingannya, lalu kita masuk ke menu app, lalu kita masuk ke controllers dan kita cari akun controller.php. Nah, di sini kita masuk di akun controller.php.
Nah, di sini kita akan masukkan codingan di class akun controller extend controller. Nah, di sini kita masukkan public function index dengan codingan $akun sama dengan garis miring app garis miring akun titik dua all kurung buka kurung tutup titik 2. Lalu return view akun.akun lalu akun yaitu $akun. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat tampilan input data akun. Nah, di sini kita akan melihat codingan dari tampilan input data akun. Sama seperti tadi, kita pertama-tama akan masuk ke Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code ini kita akan masuk ke menu Resource. Menu Resource ini kita masuk ke menu View. Nah, nanti kita bikin file di folder akun yang telah kita buat tadi. Caranya sama seperti tadi, kita klik kanan, lalu kita pilih New File. Nanti untuk filenya kita beri nama input.grade.php. Nah, karena saya tadi sudah menginput codingannya, nah codingan ini sesuai dengan yang ada di makalah tadi di file input.grade.php. Nah, kalau kita sudah selesai menginput codingannya, lalu kita masuk ke menu controllers. Nah, di menu controllers ini adanya di menu app, lalu kita masuk ke menu controllers. Nah, nanti kita cari di sini ada akun controller.php. Nah, kita isikan codingan di public function create sini return view dalam kurung akun.input. Lalu kita pun juga masukkan public function di store agar apa yang telah kita input nanti otomatis masuk ke database tabel. Nah, untuk codingannya di sini ada $save underscore akun sama dengan new garis miring app garis miring akun titik koma. Lalu di sini juga ada lagi nih $save underscore akun ini sama dengan $request get kode dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat form ubah data akun. Nah, di sini sama, nanti kita akan membuat file baru lagi di folder akun. Lalu kita masuk ke controller, lalu kita masukkan fungsi-fungsi yang tertera sesuai dengan di sini. Nah, pertama kita masuk ke Visual Studio Code. Sama seperti tadi, kita masuk ke Resource, View, lalu ke folder akun. Nah, nanti di folder akun kita sama seperti tadi, klik kanan, lalu new file. Nah, nanti filenya kita beri nama edit.grade.php. Nah, di sini kita telah membuka file edit.grade.php. Nah, di dalam file ini kita inputkan codingan sesuai dengan yang tadi untuk mengubah atau mengedit atau mengupdate file yang sudah tersimpan. Nah, setelah codingan selesai diinput, kita masuk ke menu controller dan kita pilih file akun controller.php. Nah, di sini kita akan masukkan public function. Public functionnya di edit dalam kurung $id kurung tutup. Nah, di sini kita masukkan public function untuk codingannya $akun underscore edit sama dengan garis miring app garis miring akun titik 2 find or file kurung dalam kurung $id. Lalu return view akun.edit akun $akun underscore edit. Nah, setelah fungsi edit ini dimasukkan, lalu kita pun juga memasukkan fungsi update. Nah, fungsi update ini untuk pengubahan data pada tabel yang ada di database. Nah, di sini ada public function update request $request, $id. Nah, di sini sama seperti tadi, $akun sama dengan garis miring app garis miring akun titik 2 find or file dalam kurung $id. Nah, nanti kita masukkan codingan sesuai dengan yang ada di sini. Nah, setelah selesai codingannya semua, lalu nanti tinggal di run aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan menghapus data akun. Jadi data akun yang telah kita buat tadi
atau nggak ini kita setelah input untuk bisa dihapus. Nah, di sini kita ada di public function, berarti ada di controller. Lalu nanti kita masuk ke root di web.php. Nah, kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, tadi ada yang di controller. Nah, di sini ada public function destroy. Nah, ini untuk menghapus. Kita masukkan codingannya, $akun sama dengan garis miring app garis miring akun, titik 2 find or file dalam kurung $id. Lalu di sini $akun delete kurung buka kurung tutup titik koma return redirect root akun .index. Nah, di sini adalah fungsi untuk menghapus akun yang telah dibuat. Lalu kita masuk ke root. Nah, di root ini nanti kita masuk ke web PHP. Nah, di web PHP ini kita masukkan root get user garis miring hapus garis miring kode user control destroy. Nah, setelah root ini dimasukkan ke dalam web.php ini, maka nanti fungsi untuk menghapus akan sudah bisa digunakan. Nah, di sini selanjutnya akan masuk ke form transaksi kas keluar. Nah, di sini nomor 1 adalah membuat controller kas keluar. Nah, pertama kita nanti masuk ke command prompt. Di command prompt seperti biasa kita masuk ke change directory c.2 garis miring sampp terus garis miring htdocs garis miring project penggajian. Nah, nanti kita masukkan perintah atau komennya php artisan make controller kas keluar controller strip resource. Nah, nanti kalau misalkan sudah sukses, nanti ada keterangannya controller script successful. Nah, setelah ini kita masuk ke root. Root berarti berada di file web php root. Nanti masukkan codingan resource kas keluar controller. Nah, kita masuk ke file controllernya. Jadi kas keluar controller. Nah, di sini kita setelah membuka file kas keluar controller.php. Nah, nanti kita masukkan public functionnya use element garis miring http request app garis miring akun app garis miring buku besar db. Nah, ini untuk memanggil data yang berada di dalam database. Nah, lalu di sini kita akan membuat tampilan halaman kas keluar. Basicnya sama seperti tadi ketika kita membuat tampilan halaman untuk akun. Pertama kita masuk ke resource, masuk ke view, view. Lalu kita nanti bikin folder baru yaitu folder kas keluar. Sama seperti tadi, view klik kanan, folder, dan nanti foldernya bikin kas keluar. Nah, setelah foldernya jadi, nama kas keluar, klik kanan di file. Nah, di file kita beri nama kas keluar. Nah, kas keluar.php. Nah, di sini ada codingannya. Nah, codingannya sudah saya input ke dalam file di Visual Studio Code ini. Nah, lalu sama seperti tadi kita masuk ke controller kas keluar. Kas keluar controller berada di app controllers. Kita cari di sana nanti kas keluar controller. Nah, nanti kita masukkan public function di index dengan fungsinya atau codingannya $kk sama dengan garis miring app garis miring kas keluar titik 2 all
dalam kurung titik koma return view kas keluar dot kas keluar koma kas keluar sama dengan dolar kakak. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tampilan input kas keluar. Nah, sama seperti tadi, kita masuk ke menu kas keluar yang ada di resource view, lalu kita klik kanan, lalu kita new file. Nah, ntar filenya kita beri nama input.php, lalu kita masukkan codingan sesuai dengan yang ada dalam sini. Nah, kita masuk ke menu resource view, lalu di sini ada kas keluar, kas input.get.php. Nah, kita masukkan codingan seperti yang tadi. Nah, setelah codingan ini selesai, lalu kita masuk ke menu controller yang ada di app controller, lalu kita cari kas keluar controller.php. Nah, nanti kita masukkan di public function create untuk membuat menu input. Nah, kita masukkan codingan seperti yang ada di sini. Setelah ini selesai, lalu kita masuk ke public function store request dalam $request. Nah, ini untuk menyimpan data ke dalam tabel. Nah, kita masukkan sesuai dengan yang ada codingan di sini. Nah, saat ini kita membuat form tampilan transaksi kas keluar. Nah, sama seperti tadi, kita masuk ke menu kas keluar, lalu kita membuat file dengan nama design.net. Nah, tadi kita masuk ke folder kas keluar yang ada di view, lalu kita buat detail.get.php. Nah, di detail.get.php ini kita masukkan codingan sesuai dengan yang tadi. Lalu kita masuk ke controller yang ada di menu app controller, kita nyari kas keluar controller.php. Lalu tadi di public function show ID, nah kita masukkan. Nah, selanjutnya kita untuk menghapusnya, fungsinya ada di fungsi destroy. Nah, di sini public function destroy. Kita masukkan codingan yang ada seperti di sini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembuatan form buku besar. Untuk membuat halaman tampilan data buku besar perlu dibuat controller. Oleh karena itu, buat controller baru dengan nama buku besar controller melalui terminal dengan perintah berikut. PHP Artisan Mic _2 controller buku besar controller. Lalu atur root dengan membuka file web PHP, kemudian tambahkan kode seperti di bawah ini. Untuk membuat tampilan halaman buku besar, buat folder baru dengan nama buku besar, kemudian buat file pada file tersebut dengan cara klik kanan pada folder akun, lalu pilih new file, lalu berikan nama file buku besar .blade.php. Kemudian ketikkan kode seperti di bawah ini. Lalu untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel buku besar, pada halaman indeks buku besar, tambahkan kode untuk mengambil data pada file buku besar controller.php. Pada action index tuliskan kode berikut ini. Lalu untuk pembuatan laporan, tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemasangan library DOM PDF pada project dengan cara mendownload package DOM PDF menggunakan Composer melalui terminal. Perintah untuk mendownload package DOM PDF adalah sebagai berikut.
Kemudian lakukan integrasi package DOM PDF dengan project yang dibuat dengan cara menambahkan kelas DOM PDF pada file app.php yang terdapat pada folder config. Buka file app.php lalu pada bagian provider dan alias. Tambahkan kode seperti di bawah ini. Kedua, membuat controller laporan. Buat controller baru dengan nama laporan controller melalui terminal dengan kode seperti di bawah ini. PHP artisan make.2 controller laporan controller. Buka file laporan controller.php yang sudah dibuat. Pada file tersebut akan dibuat dua action, yaitu index untuk menampilkan halaman utama laporan dan show untuk mencetak laporan dalam format PDF. Tambahkan kode pada file laporan controller.php seperti di bawah ini. Yang 3, membuat tampilan halaman laporan. Buat file baru pada folder view dengan nama laporan.blade.php. Lalu masukkan kode berikut ini. Buat root baru untuk mengatur jalur halaman laporan. Buka file web.php pada folder root, kemudian tambahkan kode berikut ini. root.2 resort buka kurung ketik atas garis miring laporan koma ketik atas laporan controller kurung titik koma. Yang keempat, membuat laporan PDF buku besar. Buat file baru pada folder buku besar dengan nama buku besar _pdf.blade.php. Kemudian masukkan kode berikut ini. Di sini ada cara membuat laporan PDF kas keluar. Pertama-tama pada folder kas keluar kita buat file dengan cara klik kanan new file lalu ketikkan kas keluar _pdf.blade.php kemudian ketikkan coding seperti ini lalu setelah semua modul dan laporan dibuat, selanjutnya akan dibuat menu navigasi untuk mempermudah pengguna dalam mengakses modul yang tersedia dalam web. Pada file layout.blade.php sudah terdapat menu konten, namun belum disesuaikan dengan modul atau konten. Oleh karena itu, ini akan dijelaskan pembuatan menu utama. Buka file layout.blade.php yang terdapat pada folder research, view, layout. Kemudian hapus kode pada baris 44 hingga baris 78, kemudian ganti dengan coding seperti ini. Kemudian di sini saya akan menjalankan programnya. Pertama-tama buka dulu XAMPP-nya, lalu jalankan Apache dan MySQL-nya. Kemudian buka terminal. Ya, klik cd_c_2 sesuaikan dengan program mana yang ingin dijalankan. Kemudian PHP artisan. Nah, setelah ini
buka Google Chrome-nya, kita ketikkan http 127.001.28000, maka akan keluar menu Laravel, kemudian kita login. Nah, ini tampilan dari hasil codingan yang barusan. Kita masuk, tekan admin. Nah, kita berada di menu admin, kemudian kita masuk di data pribadi karyawan, kita ada di menu user, lalu klik tambah. Nah, kita tambahkan lengkap. Nah, kita simpan. Nah, di sini Reza sudah kita simpan. Kemudian ini kita mengedit jabatan Reza di sini start. Kita ubah jabatan Reza dari start ke admin. Kalau kita update, nah, maka di sini Reza menjadi admin juga. Nah, kita coba masuk dengan user Reza. Oke. Nah, kita masuk ke user Reza. Kemudian kita coba menu hapus. Nah, di sini akan ada tulisan yakin ingin menghapus data. Nah, kita oke. Nah, maka Reza tadi terhapus. Kemudian kita coba ada data ringtone. Nah, kita tambahkan. Change page-nya. Kita coba simpan. Nah, ini pada menu akun Reza sudah ditambahkan. Kemudian kita coba untuk menghapus di menu akun. Sama di sini akan muncul mungkin ingin menghapus data. Nah, maka yang tadi terhapus. Kemudian kita klik untuk transaksi pembayaran gaji. Di sini kalau muncul menu kas keluar. Nah, kita klik tambah pada menu kas keluar. Nah, kita akan membuat transaksi di sini. Bulannya 12 tanggal 31 2020. Oke.
kita pilih gaji pokok, insentif prestasi, sama lembur. Misal gaji pokoknya ininya nah, maka di sini langsung total pendapatannya otomatis jadi 9.500.000. Kita simpan. Nah, transaksi pun tersimpan. Dan kita buka detailnya. Ini tampilan detail pada kas keluar. Kembali. Nah, kita coba hapus. Nah, yang tadi langsung terhapus. Jadi saya akan mencoba memasukkan beberapa transaksi terlebih dahulu. Di sini saya sudah menambahkan transaksi untuk Wendy dan Kiki. Lalu kita klik rekap gaji. Akan muncul menu besar. Nah, di sini ada transaksi Wendy dan Kiki yang besar. Dan kita buka menu laporan. Kita pilih periodenya, pilih semua, laporan transaksi rekap gajinya. Ini laporan untuk buku besar. Karena tadi dibuatnya dalam bentuk PDF, maka di sini akan muncul laporannya dalam bentuk laporan rekap gaji. Ini ada di laporan besar. Kemudian satunya coba untuk laporan transaksi pembayaran gaji. Semua kita pilih semuanya, lalu kita cek. Di sini akan tercetak laporan keluar kas keluar. Nah, di sini juga rincian gaji karyawan, laporan kas keluar, transaksi untuk pembayaran gaji Kiki dan Wendy. Kita akan mencoba menu logout. Klik administration lalu logout. Klik logout. Maka kita akan kembali lagi ke menu awal. Kita bisa login lagi step pertama.